Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada di tempat bersejarah dan paling keren di Jakarta, yaitu Museum Wayang. Di sini kita gak cuma bikin vlog perjalanan doang loh, kita juga belajar dan tentunya kita juga menentuin perjalanan kita. Tungguin nih videonya ya. Bye bye. Dari suatu perusahaan namanya GWT & Co. Sampai akhirnya tahun 1939 ini jadi museum, tapi belum jadi museum wayang, jadi museum Batavia lama, atau mungkin sekarang teman-teman kenalnya sama Museum Fathahillah, Museum Sejarah Jakarta. Dulu tempatnya di sini, cuma karena barang-barangnya over capacity akhirnya dipindahin ke sana. Nah terus ini setelah nggak jadi museum dijadiin kantor pemerintahan gitu tentang kebudayaan gitu deh. Dan karena pada saat itu tuh gubernur Jakarta suka sama wayang, akhirnya diusulkanlah bangunan ini untuk jadi museum wayang. Itu jadi si Bapak Ali Sadiq ini gubernurnya memang punya suatu komunitas yang sering berkumpul membahas wayang di gedung ini. Setelah itu tahun 1975, 13 Agustus 1975, akhirnya gedung ini diresmikan, dibuka publik sebagai museum wayang. Buatnya dari kulit sapi. Jadi pada awalnya nih si kulitnya ini akan dikulitin dulu ya, si kerbaunya dikulitin dulu, terus begitu kulitnya udah dapet, kulitnya bakal dikeringin. Setelah kering barulah dibentuk pola-pola, dipahat gitu, diukir sampai bentuknya kayak gini. Terus ini tuh kan ada beberapa bagian ya, bagiannya disambung-sambungin teman-teman. Jadi ada beberapa sendi-sendinya biar nanti baik jahatnya si tokoh ini bisa dilihat dari wajahnya. Makanya bagian wajah itu juga penting gitu. Setelah itu baru dia dibeli aksesoris, baju-baju, anting, perhiasan dan lain-lainnya. Itu cara pembuatan. Kita lanjut lagi. Ini versi ukuran besarnya. Bisa tebak nggak? Besarnya berapa? Tingginya berapa? 4 meter kak? 5 meter? 4 3 Tingginya 3 meter. Namanya Gatot Kaca. Tahu kan pasti? Gatot Kaca punya julukan. Ingat gak julukannya? Tahu enggak? Julukannya otot kawat, tulang besi. Itu julukan Gatot Kaca. Karena dia nih memang kuat banget teman-teman. Terus salah satu kesaktiannya juga dia bisa terbang. Makanya kalau teman-teman lihat di belakangnya dia itu ada sayapnya, nggambarin kalau dia ini bisa terbang. Nah kalau yang di sebelah sini ini namanya Pergiwa. Ini istrinya Gatot Kaca. Dia ini sebagai sosok yang setia sama suaminya. Nah kalau yang di tengah sini
dari Tembaga sama Kuningan. Umurnya udah 200 tahunan gitu. Tapi lebih kecil daripada wayang golek yang tadi. Kalau yang ini bisa dimainin nggak? Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa enggak? Orang kegedean nggak bisa. Dia ini banget loh, teguh banget pada statementnya. Bener, ini gak bisa dimainin soalnya ukurannya masih terlalu besar gitu. Nah, dua tokoh pertama ini, Rama Wijaya sama Rahwana, dia salah satu tokoh penting ya, tokoh utama dari cerita Ramayana. Duryudana ini tokoh dari cerita Mahabharata. Jadi Ramayana sama Mahabharata itu dua cerita paling populer yang ada di Indonesia tentang pewayangan ya. Tapi dia asalnya nggak dari Indonesia teman-teman, dia asalnya dari Raja. Ini asalnya dari Indonesia teman-teman. Kenapa dia bisa ada di sini pada cuma ukiran doang? Karena tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh yang ada di cerita pewayangan. Kayak pertama ini ada Rama Wijaya yang dari Sinta, sama ada Anoman. Dia dua-duanya dari cerita Ramayana. Anoman ini tokoh Ramayana yang nantinya akan membantu Rama Wijaya. Jadi dia adalah kera, jelmaan kera, setengah kera, setengahnya lagi manusia. Kalau yang di sebelah sini ada Bima dalam Lakon Dewa Ruci. Dia ini dari cerita Mahabharata. Cuma dia punya apa ya, kayak adegannya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman nonton tuh dia nggak diselipin dalam cerita Mahabharata, tapi ada satu pertunjukan yang nanti menayangkan ini Bima dalam Lakon Dewa Ruci. Ceritanya betul. Jadi ceritanya tuh di sini si Bima mencari air ketenangan. Yang mana air ketenangannya ini tuh kiasan. Yang mana akhirnya nanti Bima itu justru dalam perjalanannya, dalam mencari air itu, dia berusaha untuk mengendalikan emosinya. Jadi berusaha untuk menemukan kontrol diri. Untuk nabung duit keras, ya. Kalau kesenggol pecah. Ini tuh fungsinya kayak celengan ayam gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya udah penuh, cair. Masukin uangnya dia dibikin nggak? Iya, kalau misalnya kamu punya uang koin, dimasukin dalam begini ya. Kalau uang kertas, iya, iya dari lubang telinganya. Jadi kertasnya tuh digulung dulu, terus nanti gulungannya dimasukin lewat telinganya. Nah ini karakternya bukan Bisma, tapi dulu tamannya dipakai buat pemakaman. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri sana, itu ada nama-nama sama tahun-tahun. Itu adalah nama-nama orang yang dimakamkan di sini beserta dengan tahun kematiannya. Nah yang di tengah, enggak. Jasadnya udah dipindahin teman-teman. Sebagian ke Museum Prasasti yang ada di Tanah Abang, sebagian lagi itu atas permintaan keluarga dikembalikan ke Belanda. Gitu. Soalnya yang dikuburin di sini cuma orang-orang Belanda aja.
Museum Wayang adalah salah satu museum terkenal yang berada di Kota Tua Jakarta. Lebih tepatnya adalah di Jalan Pintu Utara nomor 27 di Jakarta Barat. Museum ini menyimpan banyak koleksi-koleksi wayang Indonesia dan juga wayang luar negeri. Gedung ini didirikan awal pada tahun 1640 yang dulunya gereja yang dihuni oleh Belanda yang beberapa kali direnovasi dan pada akhirnya resmi dinyatakan sebagai Museum Wayang pada tanggal 13 Agustus 1975. Museum Wayang ini didirikan untuk melestarikan wayang yang merupakan warisan tak benda dari Indonesia. Di sini para pengunjung bisa mempelajari filosofi atau makna dari wayang itu sendiri. Museum ini memiliki lebih dari 4.000 koleksi wayang. Ada wayang golek, wayang kulit, wayang suket, wayang kelitik, dan wayang Betawi. Ada dari wayang beberapa negara seperti Cina, Thailand, Malaysia, dan Tiongkok. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau dan dicat dengan warna yang cerah. Tokoh-tokohnya biasanya tuh diambil dari kisah Ramayana dan Mahabharata. Biasanya tuh wayang kulit tuh diiringi dengan gamelan dan dimainkan dengan dalang. Golek terbuat dari kayu pilihan dan sering populer di Jawa Barat. Sedangkan wayang suket populer di Jawa Tengah dan sering dimainkan oleh anak-anak di Jawa Tengah. Wayang sering mengadakan pementasan wayang, workshop pembuatan wayang, kursus mengendalikan serta pameran tematik untuk mengenalkan wayang kepada generasi muda dan wisatawan mancanegara. Wayang bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga media pendidikan moral dan sosial. Cerita dalam wayang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan keberanian. 12 fun fact di Museum Wayang. Yang pertama, dulunya Museum Wayang ini bukanlah museum, namun sebuah gereja Belanda tua di abad ke-17. Selanjutnya, di museum ini juga terdapat makam Jan Pieterszoon, yaitu gubernur VOC pada zaman dahulu. Selanjutnya, selain wayang dari Indonesia, terdapat juga karya seni yang dari negara-negara lain seperti negara timur dan Eropa lainnya. Nah, yang keempat, museum ini memiliki wayang tertua yang dibuat pada tahun 1800-an. Yang kelima, setiap bulan diadakan pertunjukan gratis untuk setiap para pengunjung yang kesini. Lalu yang keenam, terdapat patung Semar besar di depan museum sebagai simbol kebijaksanaan. Museum ini sempat mengalami renovasi besar pada tahun 2000. Yang kedelapan, koleksinya meliputi lebih dari 4.000 jenis wayang dan boneka. Yang kesembilan, terdapat mini teater untuk menonton film tentang sejarah wayang. 10. Museum ini menyimpan naskah kuno dan memiliki alat musik gamelan. 11. Bangunan museum memiliki arsitektur kolonial klasik. 12. Museum ini menjadi tujuan wisata edukatif favorit di Kota Tua Jakarta loh. Misi Kak, saya mau nanya apa benda atau artefak yang paling menarik di koleksi Museum Wayang? Ya, menarik tuh seperti kayak ini nih, wayang-wayang begini nih. Adegan-adegan ya? Adegan iya, itu Ya, adegan yang paling menarik tuh kayak gini. Oh, terima kasih ya, Kak. Baik. Saya mau nanya, apa sih yang membuat museum wayang ini lebih unik daripada museum yang lain? Museum Wayang tuh punya beberapa keunikan ya. Salah satunya kita ini merupakan bangunan cagar budaya. Jadi buildingnya ini kita merupakan cagar budaya. Yang mana cagar budaya itu peninggalan dari zaman dulu yang maintenance-nya tuh betul-betul diperhatikan. Terus selain itu kita punya banyak koleksi-koleksi wayang. Banyak banget, kita punya 6.800 koleksi wayang. Salah satu keunikannya. Dari berbagai daerah, ada yang dari pengrajinnya langsung, ada yang memang kita beli dengan dana kita. Yang jelas dari berbagai daerah dengan berbagai jenisnya. Setelah itu saat ini yang unik juga dari Museum Wayang, kita punya banyak teknologi baru, banyak digital ya. Yang digital salah satunya ruang imersif, ruangan 360 derajat teman-teman bisa nonton animasi, terus ada lighting art-nya juga. Di
Itu sih yang unik dari museum. Oke, makasih ya Teh. Ya.